Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir, yaitu surat Abasa. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke ayat 33, ayat 33 hingga ayat 42 atau ayat yang terakhir insyaallah ta'ala, yaitu tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah huru hara yang terjadi ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Ya. Tiupan sangkakala yang pertama itu adalah dengan hancurnya alam semesta. Kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang terjadi yang dibahas di dalam surat Abasa ini, manusia itu saling lari dari orang-orang yang sangat dicintainya. Orang yang dulu di dunia itu begitu dekat, sangat disayangi, lari karena tidak mau dituntut haknya pada hari kiamat kelak. Kemudian juga disebutkan tentang kondisi wajah ketika itu, wajah manusia ketika itu ada yang berseri-seri, tertawa, gembira ria, ada juga yang bersedih, muka mereka tertutup debu dan penuh dengan kegelapan. Inilah wajahnya orang-orang kafir lagi durhaka kepada Allah yang Maha Pencipta. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk membacakan tafsirnya, kita baca dulu surat Abasa dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Seperti biasa diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة
Dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis shakhah, dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nui yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Wujuhu yauma idzin musfirah, banyak wajah atau banyak muka pada hari itu berseri-seri. Dhahikatum mustabshirah, tertawa dan gembira ria. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka atau wajah pada hari itu tertutup debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Sudah berdebu, ditutup penuh dengan kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan di sini makna ayat. Berkata penulis kitab Aisaru at-Tafasir Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, ba'dama bayyana ta'ala bidayata amril insani fi hayatihi wa ma'ashihi fiha, dzakara ta'ala ma'adahu wa ma'alahu fiha, faqala azza man qail. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asal muasal manusia dalam hidup dan kehidupannya di ayat-ayat sebelumnya nggih. Fal yanzuril insanu, apa ayatnya? Ya. Qutilal insanu ma akfarah. Alangkah kufurnya manusia itu. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih sebenarnya dia itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari nutfah yang Allah ciptakan dan Allah takdirkan. Tsumma sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan jalan keluarnya, dan seterusnya. Diingatkan tentang asal muasal manusia dalam hidup dan kehidupannya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat kembalinya manusia dan tempat tinggalnya kelak. Setelah disebutkan asal mulanya bagaimana, maka juga disebutkan di sini tempat nantinya itu kembalinya kemana, dan nanti tempat tinggalnya kelak itu di mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis shakhah, dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, apabila telah datang
suatu suara yang begitu menggelegar, yang memekakkan telinga, yang membuat pendengaran itu tuli, ya, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Wahiyal kiamatu, dan itu adalah kiamat. Ya, jadi nama di antara nama hari kiamat itu adalah as-sakhah, yaitu as-sakhah. Ya, secara arti itu adalah sesuatu yang menggelegar suaranya. Ya. Hari di mana suaranya itu begitu menggelegar. Wala'alla tasmiyatuha bihadal ismi as-sakhah nadharan ila nafkhatis suril lati tasikhu al-adhana ay tasummuha bima'na tusibuha bisomami li syiddatiha. Bisa jadi mengapa hari kiamat itu dinamakan dengan as-sakhah, suara yang memekakkan. Penamaan demikian ini ditinjau pada tiupan sangkakala yang memekakkan telinga. Ditiupkannya sangkakala yang begitu memekakkan telinga, atau membuat pendengaran menjadi tuli karena saking kerasnya, membuat orang yang mendengar itu langsung tuli. Masya Allah, tidak bisa dibayangkan, Ibu. Ya. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah Allah tetapkan dan terjadinya hari kiamat ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sakhah ialah salah satu nama lain dari hari kiamat. Allah Jalla Jalaluhu memperingatkan dan mempertakuti atau menakut-nakuti hamba-hambanya dengan hari tersebut. Ya, dengan ayat ini atau ayat-ayat yang lain, Allah itu menakut-nakuti hambanya. Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa barangkali ia merupakan nama tiupan sangkakala. Ada juga ditafsirkan ini adalah nama tiupan sangkakala. As-sakhah itu adalah nama tiupan sangkakala. Intinya adalah dua tafsir ini tidak saling bertentangan. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan as-sakhah artinya pekikan hari kiamat. Dikatakan demikian, mengapa disebut dengan as-sakhah? Karena kejadiannya itu memekakkan telinga sehingga hampir saja menjadikannya tuli. Ya, menjadikannya tuli. Kemudian penulis tafsir Aisarut Tafasir melanjutkan wahiyan nafkhatus tsaniyah. Nah, ini yang dipilih oleh penulis kitab Aisarut At-Tafasir, yaitu adalah tiupan yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Wa sahibah, sahib. Nah, kalau kita sering mendengar kata sahib itu apa? Teman, ya, kawan, sahabat. Maksudnya apa? Sahib di sini adalah ai zaujatihi, istrinya. Ya, jadi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sahibah pasangan di sini adalah istrinya dan anak-anaknya, seperti itu. Wa haula'i aqrabun nasi ilaihi. Dan perlu diingat bahwasanya yang disebutkan di sini siapa tadi? Saudaranya. Yang mencakup laki-laki perempuan ini. Kemudian ibu dan bapaknya. Ini kan orang-orang yang paling dekat. Kemudian apa lagi? Istrinya. Wa banihi, dan anak-anaknya. Ini semua kalau ditinjau dalam ilmu waris adalah orang-orang yang bagiannya itu cukup besar, gitu. Ya. Contoh
istri. Istri itu dapat berapa? Seperempat, ya. Seperempat dan seperempat dan seperdelapan. Ya. Bisa jadi seperempat, bisa jadi seperdelapan. Kapan seperempat? Ya, ketika tidak ada anak. Berubah menjadi seperdelapan ketika ada anak. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini adalah orang-orang yang prioritasnya paling besar ketika mendapatkan waris. Ya. Menunjukkan adalah orang yang aqrabun nas ilaihi, orang yang paling dekat. Di sisi lain juga ketika seseorang itu berbuat baik kepada manusia, yang paling utama ya yang disebutkan di sini saudara. Ya kan? Saudara sekandung. Saudara di sini mencakup saudara sekandung atau sebapak atau seibu. Nah, kan ada nggih? Itu nanti beda-beda lagi dalam masalah waris juga, sekandung, sebapak, seibu itu beda-beda lagi nanti. Seperti itu. Ini mencakup semua. Mencakup semua. Kemudian juga tentunya tidak diragukan lagi berbuat baik kepada saudara itu tidak diragukan lagi. Kemudian ibu dan bapaknya tidak diragukan lagi. Ibu sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah 3 kali orang yang paling berhak seorang anak itu berbuat baik sebelum bapaknya itu ibunya sampai 3 kali. Kemudian bapaknya. Nah ini itu birrul walidain atau silaturahmi yang paling utama ya kepada bapak dan ibu. Kemudian saudaranya. Kemudian setelah itu sahibatihi, istrinya. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ahli di sini maksudnya adalah, keluarga di sini adalah maksudnya adalah istrinya. Kemudian anaknya, seperti itu. Ya, wa banihi, dan anak-anaknya. Ya, dan anak-anaknya. Ya. Jadi orang yang paling dekat, ya. Orang yang paling dekat. Ya. Wa haula'i aqrabun nas ilaihi. Mereka adalah orang yang paling dekat dengannya. Coba sih seorang orang tersebut ya. Berarti saudara atau anak atau sebagai suami atau sebagai bapak. Ketika dia ada apa-apa kan inilah yang pertama kali akan iya seperti itu, akan mendekat seperti itu. Demikian juga kalau berbuat baik ya kepada mereka-mereka ini yang menjadi prioritas. Ya. Wa ma'a hadza yafiru anhum ayyahrabu khasyatan an yutalibuhu bihaqqin lahum alaihi fayukhadu bihi. Ya. Meskipun demikian dia pergi dan lari. Dia pergi dan lari meninggalkan mereka semua. Meskipun demikian, meskipun dia adalah manusia yang paling dekat dengan dirinya, tetapi ketika hari kiamat lari, ya, menyelamatkan diri, ya, tidak mau dimintai pertanggungjawaban, tidak mau dituntut haknya, ya, lari meninggalkan mereka karena takut jikalau mereka semua menuntutnya untuk memenuhi hak mereka, lalu dia disiksa dengan sebab itu, dituntut kau dulu gini, akhirnya malah mendapatkan sanksi ataupun memberatkan hukuman atau siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia melihat mereka. Ini melihat, ini disebutkan dalam referensi lain, itu disebutkan orang ini tuh melihat, setelah itu lari. Ya mungkin seperti orang yang mau ditagih hutang ini di dunia ya. Aduh lagi gini. Ya, lari umpetan ya. Ya. Tetapi lari melihat, padahal melihat ya kenal ibuku, bapakku, saudaraku dan seterusnya, tetapi lari. Tetapi lari dari mereka dan menjauhi mereka. Kenapa? Karena dahsyatnya huru-hara dan kengerian yang terjadi pada hari itu. Pada hari kiamat tersebut.
Sebagian ahli ilmu mengatakan dia lari dari mereka supaya tidak dituntut dengan apa yang dulu dia itu meremehkan atau masih ada kekurangannya dalam masalah hak. Ya, masih ada sesuatu yang kurang, misalkan dulu kurang memenuhi haknya, seperti kurang dalam hal beretika, beradab, atau memenuhi hak-hak yang lainnya. Wallahu alam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu. Ya. Makanya inilah keutamaan kita itu berusaha saling meminta maaf dan memaafkan. Jangan sampai urusan yang di dunia itu tidak selesai terbawa sampai mana? Di akhirat. Gitu. Ya. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pada hari itu yang dipentingkan adalah yang paling dicintai. Jadi pada hari itu yang dipentingkan oleh orang, yang menjadi prioritas utamanya dia, yang dia pentingkan, yang didahulukan adalah yang paling dicintai dan paling dekat, yang paling dicintai dan paling dekat. Kenapa? Karena dahsyatnya huru-hara di hari itu. Yang dalam hal ini tiada yang lebih dicintai dan lebih dekat bagi seseorang kecuali siapa? Siapa? Coba siapa? Dirinya sendiri. Jadi orang yang paling dekat dan paling dicintai tidak lain tidak bukan ketika itu adalah dirinya sendiri. Jadi egoisnya begitu luar biasa ketika gitu. Makanya jangan sampai di dunia ini sudah seperti kiamat, egois, tidak mau peduli dengan orang lain dan seterusnya. Nah, ini seperti ini masih di dunia seperti sudah kiamat, apalagi terjadi dalam rumah atau lingkup keluarga seperti itu. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah as-salamah wal afiyah, ya, keselamatan dan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya. Ai halun wa amrun, yaitu keadaan dan urusan. Sya'nun adalah keadaan dan urusan. Yughni, menyibukkannya. Dari apa? Anis su'ali an ghairihi walau kana aqraba qaribin ilaihi, yaitu sibuk menyibukkan dirinya dari bertanya tentang orang lain. Boro-boro takon, orang lain, ya. Wong lihat saja malah lari, ya kan? Seperti itu. Boro-boro tanya tentang keadaan orang lain. Masing-masing mikirkan keadaan dirinya sendiri. Ya. Dan bertanya tentang orang lain, meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat dengannya. Seperti tadi, saudara, ibu, bapak, istri dan anaknya. Huna di sini sebutkan selanjutnya, warada anna ummal mu'minina Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailah. Di sana telah datang keterangan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata sembari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, kaifa yuhsyaru rijalu?" Ya Nabi Allah, maksudnya ya Rasulullah, bagaimana kaum laki-laki dikumpulkan? Perhatikan, Aisyah itu siapanya Rasulullah? Istrinya. Tidak memanggil wahai suamiku, ya. Panggilannya tetap memposisikan beliau adalah seorang nabi. Ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bagaimana kaum laki-laki itu dikumpulkan kelak? Qala huffatan uratan. Beliau menjawab, tidak memakai sandal dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang bulat, ya. Tsumman tadharat sa'atan. Kemudian Aisyah itu berhenti sejenak, merenung, ya.
Laki-lakinya kayak gitu, ya. Aduh, gimana mau tanya lagi apa enggak ya? Kemudian bertanya lagi, faqalat ya Nabi Allah, kaifa yukhsharun nisa? Ya ini. Kalau lakinya seperti itu, aduh, nanti jadi nunggunya itu, aduh nanti jawabannya mau kayak gitu juga, gitu ya. Seperti itu ya. Beliau bertanya lagi, bagaimana ya Nabi Allah, bagaimana kaum wanita dikumpulkan kelak? Maka qala kadzalika huffatan uratan. Ya. Seperti itu juga kata Rasulullah, tidak memakai sendal dan tidak mengenakan pakaian. Ya. Nanti saya sampaikan redaksi yang lain ya. Nanti mungkin biar lebih melengkapi. Ya. Ya. Kemudian qalat Aisyah mengatakan waswa'tah min yaumil qiyamah. Waswa'tah min yaumil qiyamah, kata Aisyah, aduhai kedua aurat ini pada hari kiamat nanti bagaimana? Mesti aurat laki-laki dan perempuan bagaimana nanti? Merasa apa ya? Ya sebagai wanita gimana sih gitu ya? Bayangkannya gitu ya. Aduhai, bagaimana nanti nasib kita gitu ya. Qala, maka Rasulullah menjelaskan, wa an dzalika tas'alina innahu qad nazalat alayya ayatun la yadurruki kana alaiki thiyabun amla. Kemudian dijawab oleh Rasulullah yang membuat Aisyah lebih tenang ya, tentang kekhawatiran dirinya. Tentang hal itu kamu bertanya, sesungguhnya telah turun kepadaku suatu ayat yang tidak merugikanmu sedikit pun. Apakah kamu itu berpakaian atau tidak membahayakanmu. Itu. Aisyah bertanya, ayu ayatin hiya ya Nabi Allah? Ayat mana yang dimaksud itu ya Nabi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, likulli imri'im minhum yauma idzi sya'nui yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Disebutkan dalam redaksi lain, disebutkan Aisyah berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah menghimpun manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak mengenakan pakaian, serta tidak dikhitan. Kembali lagi yang dulu pernah disunat, pernah dikhitan, kembali lagi tidak dikhitan. Sebagaimana ketika lahir. Ya. Mereka keluar dari kubur-kuburnya seperti pada saat dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Maksudnya posisinya ya, secara fisik tidak seperti bayi, bukan ya. Cuma posisinya itu seperti tidak dikhitan ya, masih seperti baru dilahirkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Beliau bersabda, urusannya lebih besar dan lebih dahsyat daripada yang begituan atau saling melihat aurat. Sudah enggak kepikirkan lagi ya. Atau sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsyaruna khufatan uratan ghurla. Allah menghimpun manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal dan tidak mengenakan pakaian serta tidak dikhitan. Seorang wanita bertanya, apakah sebagian kita memandang kepada sebagian yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai fulanah, wahai saudariku, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Ai mudiah musyrikoh. Musyarikoh, yaitu bercahaya dan cemerlang. Dohikatum mustabsyirah, tertawa dan gembira. Wahia wujuhul mu'minina wal mu'minat. Inilah wajahnya kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa. Wujuhuhum hasanah musyarriqah bil anwar.
mustabsyirina bil qudumi ala rabbihim wa nuzuli bijiwarihimil karim, yaitu ahli takwa. Mereka, wajah mereka bagus rupawan, cemerlang dengan sinar dan cahaya, gembira ria dengan kedatangan Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, serta kedudukan mereka di sisi Allah yang mulia. Itu. Kemudian Allah berfirman, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Ai taqumul qiyamah wa yuhsyarun nas li faslil qada, yaitu ditegakkannya hari kiamat dalam keadaan manusia dalam keadaan manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan untuk diputuskan perkara mereka. Alaiha ghabarah, mereka tertutup debu. Ai hibar, yaitu tertutup dengan debu. Berdebu maksudnya tertutup dengan debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Sudah ada debunya, gelap lagi. Masya Allah. Ya. Subhanallah, subhanallah. Ya, kita lanjut sedikit lagi, Bapak Ibu. Yaitu apa di sini? Ai dzulmah was-sawad ulaika ay alladzina alaihim al-ghabarah wa takhshahumul qatarahum, yaitu tertutup kegelapan, maksudnya kegelapan hitam. Mereka itu siapa? Di akhir surat disebutkan ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Al-kafarah fid dunya, kafir di dunia, wal fajarah, demikian juga durhaka di dunia, fiha alladzina asyu alal kufri wal fujur, yang mereka itu hidupnya berada di dalam kekufuran dan kedurhakaan. Wa matu ala dzalika, sehingga sampai meninggal mereka seperti itu keadaannya. Wal fujur, kedurhakaan yang dimaksud adalah al khuruj an taatillah, tidak mau taat kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bitarkil wajibat wa ghishyanil muharramat, dengan meninggalkan kewajiban dan tenggelam di dalam perkara-perkara yang diharamkan, kariba wazina wasafki dima, seperti memakan riba, berzina, dan menumpahkan darah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini tanggung nih, kita sampaikan kesimpulan nih. Ya, ada yang kita lewati, langsung kita kesimpulan nih. Ya. Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, kita sampaikan kesimpulan. Ada 5 kesimpulan dari pertemuan kali ini, dan ini menutup pembahasan tentang surat Abasa. Dan ini pun barangkali pertemuan terakhir sebelum Ramadan ini. Insyaallah kalau ada kesempatan lagi dengan izin Allah kita lanjutkan pasca Lebaran insyaallah taala. Ya. Kesimpulannya dari ayat berapa tadi? 33 sampai 42. Yang pertama, di dalam ayat-ayat tersebut terdapat penjelasan mengenai dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Dan ini ditunjukkan oleh larinya seseorang dari kerabatnya. Ya, seperti itu. Saking dahsyatnya orang-orang itu saling berlarian. Tidak mau memperdulikan orang-orang yang dekat atau orang yang sangat dicintainya di dunia. Kemudian yang kedua, ya, mengkhawatirkannya atau begitu mirisnya, begitu mengkhawatirkan. Khotor itu memang dari bahasa Arab ya. Mengkhawatirkannya adanya para pengikut. Jadi semakin banyak di dunia ini yang pengikut kita, entah itu anak, entah itu istri. Jadi ini harus benar-benar dipikirkan matang-matang ya. Orang yang ingin menambah istri itu pikirkan, nanti semua akan menuntut ya. Ya. Semakin banyak yang mengikuti pengikut itu, yaitu hak-hak yang seorang hamba akan dituntut pada hari kiamat. Seperti itu. Jadi pengikut di sini maksudnya adalah hak-hak. Semakin banyak orang-orang yang di sekitarnya, itu semakin banyak juga tuntutan hak yang akan dituntutkan kepada dirinya.
Dia sebagai pimpinan, nanti pegawainya juga suatu ketika bisa menuntut ketika memang dulunya tidak terpenuhi haknya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, dahsyatnya huru-hara dan kengerian pada hari kiamat ini menjadikan seseorang terlupakan atau tidak terpikirkan lagi untuk apa? Melihat aurat orang lain ketika itu. Ya. Beda dalam kondisi normal ya, itu keinginannya melihat hawa nafsunya, tetapi ketika itu sudah nggak kepikiran lagi. Dan ini sifatnya manusiawi yang mengikuti hawa nafsu ya gitu. Kalau di dunia penasaran ingin melihat seperti itu. Tapi di akhirat kelak sudah tidak kepikirkan lagi, wis orah ngeh lagi ya, sudah tidak digubriskan lagi, masing-masing sudah ketakutan dan memikirkan nasibnya sendiri karena belum jelas ketika itu ya, belum ditetapkan bagaimana ketetapannya. Kemudian yang keempat, buah dari iman dan takwa menyebabkan akan adanya cahaya dan kecemerlangan pada wajah dan menyebabkan wajah itu bersinar pada hari kiamat. Ini buah dari iman dan takwa yang menyebabkan tadi wajah pada bersinar. Kebalikannya bagaimana? Akibat dari kekufuran dan dosa menyebabkan kegelapan dan hitam pada wajah serta berdebu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir, kesimpulan terakhir adalah di dalam ayat-ayat tadi terdapat penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan ditampakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala satu di antara gambaran-gambaran tentang hari kiamat tersebut. Disebutkan sebagian dari contoh gambaran-gambaran di dalam Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan secara khusus dalam pertemuan kali ini. Kemudian secara umum dalam muamalah saya secara pribadi ya, entah ucapan ataupun tingkah laku kepada jamaah ataupun semuanya ya, yang pernah bermuamalah dengan saya minta dengan ketulusan hati untuk minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam kebaikan, demikian juga kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian kita akhiri pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.